Oke, Arsenal kembali ke yang tempat seharusnya. Ini gue ngikutin apa namanya nih skenario-nya Abrar nih. Biar Supersnya kayak wah Arsenal kembali nih ke Champions League. Tapi lu Jal ngelihat Arsenal gitu ya. Mereka bisa meyakinkan comeback ya. Comeback ke Champions. Saka juga akhirnya yang ditunggu-tunggu setelah 7 tahun ya kalau nggak salah dia nungguin Kurang lebih. untuk bisa balik ke Champions. Akhirnya bisa bikin gol juga. Lo ngelihat secara permainan dulu deh. Secara permainan ya jelas superior banget ya. Di hari Rabu kita bahas sama PSV ngasih indikasi lewat pelatihnya mungkin akan main secara tertutup atau secara bertahan. Tapi secara mengejutkan justru PSV tampil ngepres banget, terbuka banget. Tapi gue rasa itu lu datang ke Emirates main kayak begitu lawan skuad Arsenal yang begini, lu bunuh diri itu namanya. Karena skuad Arsenal superior dan sesuai ekspektasi kita di hari Rabu, Arsenal bakal tetap menurunkan skuad yang terbaiknya dan itu dilakukan sama Arteta. Dan gue lihat kemarin ini mereka mainnya emang bagus banget dan gue senang juga si Havertz dikasih kesempatan lagi di posisi itu karena ini pertandingan-pertandingan begini kan PSV jelas levelnya di bawah mereka lah. Tapi ini berguna banget untuk menaikkan si moralnya si Havertz yang belakangan agak terkena, mungkin agak kena gitu segala macam. Tapi kalau dari segi permainan ya ini Arsenal yang udah emang paketannya mainnya kayak begini gitu. Dari musim lalu kita juga udah sering lihat paketan ini. Karena dari musim lalu kita udah sering lihat gitu cara permainan mereka seperti ini emang udah pattern cara mainnya kayak begini. Walaupun di awal-awal musim itu kan sempat bikin fans Arsenal gemes juga karena overthinking Arteta. Apa sih mau dicoba sama Arteta gitu, inverted midfielder segala macam. Tapi format Zinchenko balik ke posisi back kiri lagi ini kan menjalankan kayak format-format kayak musim lalu dan ini kelihatan emang pattern permainan terbaik Arsenal tuh emang pattern yang kayak begini dan itu terbukti skor 4-0 yang membuktikan segalanya gitu. Terlebih front four di depannya itu kontribusi gol semua kan si Jesus, Saka dan sebagainya tuh jadi penampilannya super banget lah dari Arsenal kemarin. Ini pertanyaan yang template ya. Kalian setuju nggak sih kunci kesuksesan Arsenal itu semua saling menghargai antar pemainnya? Gue ke pertanyaan gue ya. Gue melihat Arteta ini kan pelatih yang masih muda. Orang seringkali menganalogikan pelatih tua pun ketika punya kualitas belum tentu bisa megang ruang ganti. Nah ini kok Arteta jadi pemain nggak terlalu sukses, jadi pelatih juga baru, kok dia bisa megang ruang ganti yang menurut gue sebenarnya ini bukan main muda semua, ada pemain yang udah punya nama bintang ya. Kok dia bisa memegang ruang ganti? Menurut lo apa mas kunci dari Arteta nih bisa megang ruang ganti? Nama bintangnya siapa? Declan Rice, belum bintang banget. Bintang banget. Granit Xhaka. Justru dia bisa pegang Granit Xhaka. Nah makanya maksud gue kan Granit Xhaka kan di era sebelumnya berantem gitu, pelatih bahkan lebih senior gitu. Sempat berantem juga sama Arteta kan. Tapi kan dia bisa sempat megang. nggak cocok. Auba kan bisa ditendang gitu aja. Cabut, iya. Karena kan dia nge-build tim ini emang yang mau main dengan kayak dia. Dan lo yakin sama project yang akan gue buat, lo yakin sama kesempatan lo yang mungkin gak akan selalu dimainin. Itu yang selalu diomongin sama Arteta dan para pemain yang mau untuk melakukan itu, termasuk Gabriel Jesus. Dia orang kan lihat kenapa yang dimainin misalnya si Havertz atau si Nketiah, kenapa nggak Gabriel Jesus? Secara kualitas harusnya kan Jesus main terus kan ya, tapi kok selalu di-rotate. Tapi kan emang Arteta bilang gue mau satu posisi diambil oleh 2 pemain yang kualitasnya sama. Makanya kapanpun lo gue butuhin untuk bisa main, entah itu sebagai pemain pengganti di menit keberapa pun lo main, ya lo kontribut secara optimal di setiap kesempatan yang gue berikan. Nah ini semuanya menyatu nih, semuanya udah bisa ngikutin apa yang dimau sama Arteta. Jadi gue lihat dia bisa megang ruang ganti karena para pemainnya sebetulnya nggak ada pemain yang bintangnya lah yang ketika dia susun tim ini. Bintangnya yang kurang ajar kan udah diautin semua. Semuanya yang bisa nurut sama dia. Dan ini ya kebaikannya jadinya buat Arsenal secara overall kan. Mereka bisa bangkit secara tim pelan-pelan ya karena Arteta sebagai nakodanya. Dan kekuatan Arteta juga kalau gue lihat ya Mas, ini kan ada beberapa pemain yang didatangkan sama dia gitu. Pemilihan pemain dia dibantu sama board yang direkturnya si Edu itu juga pemilihannya tepat. Terlebih salah satu kasus yang paling umum yang baru-baru ini ya Trossard itu. Trossard punya rekam jejak sama pelatih-pelatih sebelumnya. Ribut segala macam. Iya di Belgia, terakhir di Brighton pun juga nggak akrab sama pelatih. Havertz juga punya rekam jejak kayak gitu. Tapi dia bisa pindah ke Arsenal dan Arteta, si pemain-pemain ini bisa percaya sama Arteta. Berarti ada sesuatu dalam diri Arteta. Kuncinya apa menurut lo kira-kira pemain-pemain itu bisa respect sama Arteta? Menurut gue dia emang punya karakteristik yang begitu ya, benar-benar karakteristik yang sangat-sangat kuat. Apalagi dia dalam beberapa interview bilang pembawaan dia itu sangat-sangat diinfluence sama pembawaannya Arsene Wenger sebagainya dan dia banyak belajar dari Arsene Wenger. Menurut gue itu bekal yang dia bawa sebagai seorang pelatih gitu dan dia bisa earn respect dari para pemainnya dengan cara
gue ngeliat dia cukup ruthless gitu, cukup kejam juga dalam nge-treat seorang pemain. Ketika lu nggak perform, lu pasti akan dapat drop segala macam, lu diturunin Oh ini enggak, segala Martinelli macam. main Kemarin terus. Martinelli masih bisa ngasih sesuatu. Martinelli ngasih sesuatu. Gabriel. soalnya. Ya mungkin itu anak kesayangan kayak Ten Hag sama Odegaard. Rashford kali ya. Bisa jadi anak kesayangan kayak Rashford itu. Tapi gue ngeliat si Arteta ini emang tipe yang ruthless dan dia expect sama pemain itu tinggi gitu. Demand yang dia taruh tuh cukup tinggi dan itu yang terjadi. Dan perubahan yang mulai gue lihat makin kelihatan adalah dengan dia ngambil si David Raya itu kan. Itu kan juga salah satu yang mungkin berat menurut dia gitu kan. Posisi Ramsdale musim kemarin betul-betul jadi pujian jadi fansnya Arsenal kan betul-betul suka sama dia gitu. Tapi lo kok datang kiper baru di awal nggak dipakai tapi 2 pertandingan berturut-turut dipakai. Apakah ini akhir eranya si Ramsdale apa enggak? Nah dia balikin lagi ke posisi Gabriel Jesus. Lo lihat ini pemain yang harusnya main di setiap pertandingan tapi dia mau terima keputusan gue untuk dia nggak selalu bermain. Nah gue harap lu Ramsdale lu bakal melihat ini ketika David Raya yang gue mainin. Kalau lo earn your space, your place, berarti lo akan gue mainin. Bahkan dia berpikir, gue di sebuah pertandingan, gue mau ganti kiper loh. Di menit ke 80 gue kalau mau gue butuh. Kalau bisa gue Kalau ganti. bisa gue akan ganti. Gue waktu itu pengen ganti, tapi akhirnya gue nggak berani. Gue nyesel kenapa nggak gue ganti. Di next game mungkin gue akan ganti kiper kalau gue butuhin untuk bisa mengubah permainan. Jadi sampai segitunya, sedetail itu Arteta tuh mempersiapkan tim ini. Lawan Spurs. Jadi siapa nih kompetisi yang akan turunkan untuk Premier League yang akan lebih cocok gitu untuk yang model maraton panjang Premier League atau di Competition Cup ke Champions League gitu? Siapa yang lebih pantas? Raya ada di mana? Si Ramsdale ada di mana kalau menurut Kalau kamu? untuk ngikutin bolanya Arsenal sekarang, Raya. Raya. Berarti Raya akan ada di Premier League. Ya, Ramsdale akan di every game yang possible Champions League dan Premier League bahkan. Waduh. Nanti Ramsdale baru dong main di Ramsdale. FA Cup sama FL Cup. Mungkin akan turunnya sampai di posisi gitu. Ya karena 2 kali main, 2 kali clean sheet. Ya otomatis karena depannya bagus ya. Mainnya Arsenal. Salibonya kemarin keren Tapi ya itu, lu bisa bermain dengan bagus dari sisi offense kan karena defense lo kan enak. Nyaman. Dari posisi kiper lo tuh udah enak gitu. Lo untuk back pass-nya enak, untuk visi ke depannya juga enak dan ini semuanya ada di David Raya. Jadi gua ngelihat Ramsdale akan dapat posisi lagi tuh di Premier League atau di Champions League. Tapi kalau dari kalau dari Mas Panji gitu Mas, ngelihat kayak persaingan secara sehat gitu ya, Ramsdale Raya. Ini kan sebenarnya yang diharapkan ketika ada gosip Onana mau ke MU dan dia masih ada di MU kan. Maksudnya ada persaingan itu. Cuma kayak sekarang banyak gue ngelihatnya fans Arsenal tuh kayak, wah Ramsdale nih gimana nih, kok nih Arteta kok gini ya. Cuma kalau dari pribadi menurut lo ya, ketika Ramsdale dan Raya akhirnya ada persaingan sehat seperti ini bukannya bagus untuk Arsenal, jadi punya pilihan banyak. Bagus sih, cuman ini akan ya tergantung bagaimana Ramsdale bisa menerimanya kan. Dulu kita tahu ada kayak siapa yang kiper Argentina sama De Gea gitu kan, di Netherlands sama De Gea. Romero, iya. Begitu juga di City dulu ada si Raul Bravo sama Joe Hart kan. Tapi pada akhirnya gimana tergantung Ramsdale bisa menerima ini kan. Karena Ramsdale menurut gue belum ada di posisi pantas untuk di downgrade karena menurut gue blunder-blunder dia belum separah itu. Walaupun mungkin fans Arsenal udah yang mulai terbagi ya. Oh ternyata Ramsdale nih udah mulai banyak blundernya, tapi balik lagi kalau memang keinginan pelatih adalah mainkan sepak bola dari bawah, which is Ramsdale belum senyaman itu, walaupun mungkin 1-2 kali situasi dia kelihatannya kokoh gitu ya, cuman dalam situasi terdesak berapa kali dia ngawur operannya, berapa kali juga terdesak, tapi Raya pun lebih tenang gitu dan ini menurut gua akan menjadi kompetisi yang sangat bagus, tapi kalau penerimaannya nggak bagus, kayak dulu Emi Martinez akhirnya milih cabut ya, ini pasti akan menimbulkan konflik di ruang ganti, tergantung seberapa kuat Ramsdale, kalau ternyata dia punya backingan orang-orang Inggris gitu, Dan White, Akamsi nih emang ya, banyak yang toxic nih, Akamsi Inggris bisa ya. mungkin sebuah geng akhirnya membuat toksik ya itu bisa jadi pemicu, kami kalau nggak ya fine-fine aja harusnya buat kompetisi. Ya kalau untuk soal kompetisi menurut gue tetap perlu ya untuk mengetahui siapa sih kiper number 1 lo itu menurut gue tetap perlu karena tapi dalam beberapa konteks banyak juga tim yang sempat ngelakuin kayak gini. Contohnya di liganya Liverpool tapi nggak ada yang bagus dulu. Nggak ada yang bagus tapi satu-satu. Karena nggak ada yang bagus. Karius sebelum yang terjadi tragedi itu. final. Oke lah. Sebelum Liverpool itu kan ada juga Barcelona, Ter Stegen untuk format UCL, Bravo-nya untuk format Liga itu kan juga sempat dilakuin di tahun mereka jadi treble segala macam. Tapi kalau untuk ini, gua rasa tetap perlu untuk melakukan siapa kiper number 1 gitu, untuk bisa menentukan supaya pemainnya sendiri ini bisa jelas juga, clear path juga rencana ke depannya gimana. Tapi kalau lihat
Arteta cara nge-treat Arsenal gimana, gue rasa dia akan jelas preferensi kiper dia yang dia pilih siapa, si Raya itu. Apalagi dan ini tergantung juga cara pembawaannya Arteta, cara nyampein ke pemain-pemainnya, terutama kedua kipernya ini untuk bisa jelas project apa sih. Dan ini tergantung pemainnya. Percaya nggak? Lu mau percaya nggak sama project yang sedang dibangun Arteta? Menurut gue itu yang sangat penting bagi Arsenal sekarang. Ini kan kelihatannya masih so far so good karena belum ada polemik, belum ada masalah, belum menemu batu sandungan gitu. Dan sekarang akan ketemu derby, yaitu Spurs yang juga sebenarnya sama-sama kuat, belum pernah kalah dua-duanya, dan sama-sama baru cetak 2 clean sheet ya, sama-sama Arsenal, dan bahkan secara produktivitas Spurs lebih bagus. Kalau misalkan ini kalah, akan ada masalah nggak buat secara psikologis buat Arsenal? Karena Arsenal diharapkan sebagai title contender kan. Ketika kalah sama Spurs, menurut lo akan menjadi pemicu, wah berarti Apa terlalu cepat dibilang kayak gitu? Havertz akan diangkat lagi, Havertz nyata nggak cocok ada di sini, kipernya gitu kan. Ujian sih. Cuman gue lihat dari sisi kematangan strategi ya, kematangan segala macam aspek, gue tetap melihat Arteta bisa handle ini. Ya kita ngelihat Spurs, mungkin orang cuman melihat dari luar aja, ini tim kebetulan aja ada di sini. Cuman dari semua statistik menunjukkan memang tim ini ada di peringkat 1 Defense-nya semua. bagus kemarin. Dari sisi di final third, mereka tim yang paling banyak di final third. Dari sisi total pass di dalam kotak penalti paling banyak Spurs juga. Pressing di final third paling banyak Spurs juga. Shots paling banyak Spurs juga. Jadi tim ini emang secara kualitas sisi offense-nya lagi bagus-bagusnya, dan itu nggak gampang juga untuk bisa nge-crack itu. Ya cuman ya kita lihat Arteta berapa kali kemarin lawan PSV. Terakhir ketemu kalah loh mereka. Kalah 2-0 waktu di Europa League musim kemarin. Kalah 2-0 walaupun sempat menang 1-0 tapi di kandangnya itu mereka kalah 2-0. Itu suatu bukti dia bisa mengubah, ada progres yang bisa dilakukan. Walaupun PSV-nya malah downgrade ya. Secara kualitas wajah juga PSV-nya downgrade ya. Sebetulnya di pertandingan kemarin doang, kalau kita ngelihat rentetan laga-laga PSV kan mereka juga kalah dalam beberapa pertandingan. Sebetulnya mereka juga di track yang bagus, tapi kemarin ternyata mereka kebuka dan bisa di-crack oleh Arteta. Dan gue ngelihat dia bisa melekat itu ketika bertemu dengan Spurs. Dan gue ngeliat advantage untuk Spurs adalah dia nggak main di Eropa. Di pekan ini dia istirahatnya jauh lebih banyak, dan juga kemarin Arsenal nurunin pemain-pemain yang relatif pemain utama juga. Ya mungkin faktor fitness akan berpengaruh juga di match seperti Dan ini. ada kemungkinan Arsenal kalah gitu sama Spurs. Mungkin ini Arsenal gue akuin masih terlalu kuat juga. Bahkan bagi Spurs sendiri Arsenal masih terlalu kuat. Tapi kalau untuk upset, shock result segala macam, mungkin Spurs bisa berpotensi ngelakuin kalau itu. Kalau kalah di kandang sih menurut gue ini akan menjadi something sih. Karena sih masih mulai ada gejolak. Kalau belajar dari musim lalu kita tahu lah fine margin untuk bisa nyaingin City, lu margin of error lu harus benar-benar seminim mungkin. Lu ini match yang nggak boleh lu hilang poin sedikit pun juga. Lu harus bisa dituntut untuk menjadi sempurna gitu untuk bisa bersaing sama City. Apalagi City udah ngirim statement sekarang 5 game 5 kemenangan beruntun. Mereka juga salah satu tim paling solid. Menurut gua Arteta nggak ada pilihan lain selain all out untuk menangin pertandingan ini juga gitu di derby. Dan juga kalau pemilihan kiper gua rasa Raya akan berlanjut lagi karena akan sangat riskan apabila lu menurunkan Ramsdale kebelakangan lagi dirotasi dan diturunkan langsung di pertandingan Mereka derby. imbang tuh lawan siapa? Fulham di kandang. Fulham, ya itu kan suatu pukulan utama udah datang di situ, Ji. Pukulan ketika dia dianggap sebagai orang yang terlalu overthinking, mengubah segala macam. Itu kemarin tuh udah menjadi ujian buat mereka, dan habis itu kan mereka langsung bisa ngebalikin situasi. Tapi kalau kita ngomongin Spurs-nya sendiri, ini menarik karena Spurs punya transformasi dari seorang Son yang tadinya nomor di winger, mau nggak mau mungkin di 3 pertandingan awal dia kelihatan banget udah nggak bisa dapat chemistry sama Richarlison, akhirnya jadi target man bergantian dengan Richarlison di babak kedua gitu. Dan di lawan Arsenal nanti apakah dia akan menjadi target man utama atau prefer Richarlison? Karena kan butuh yang lebih muda atau mungkin butuh lebih pengalaman kayak Son. Mungkin keduanya bisa jadi start Singkat aja nih, bersamaan. Jal. Mas Arya udah nggak boleh ngomong. Start bersamaan dua-duanya. Langsung singkat. Mas Arya ngomong 5 menit sendiri. Son dan Richarlison gua rasa harus start bersamaan. Karena Richarlison diganti Richarlison. Iya, karena Richarlison udah buka keran gol, dan biasanya yang dibutuhkan sama striker itu emang buka keran golnya itu, dan bisa golnya bisa berlanjut. Semoga ini bisa berarti berlanjut. ada yang digeser ke kiri dong Sonnya. Iya, tapi walaupun kualitas Son, pace-nya Son udah nggak seperti Son 2 tahun 3 tahun ke belakang. Tapi gue rasa dengan pengalaman di dia timnas Brasil kan suka main di kiri juga. bisa juga. Jadi bisa dinamis Dulu lah. di Everton juga awalnya kiri dia. Jadi bisa dinamis antara mereka, bisa dinamis saling bertukar segala macam, tapi ya ditentukan. Ini squad kayak begini pun menurut gue udah cukup bagus juga untuk bisa pergi ke kandang Arsenal dengan squad kayak begini gitu. Karena menurut gua kuncinya Tottenham sekarang bukan cuman, dulu kan mungkin orang cuma ngeliat dari Son McCain doang ya. Madison Tapi sekarang juga. justru di 2 orang Belandanya juga gila Mas. Sarah Bizuma tuh gila, ditambah Pedro Porro.
juga gila. Jadi banget. sekarang cukup kolektif, serangan-serangan dari Spurs tuh nggak cuma dari 1-2 orang, tapi dari semua lini tuh ada gitu. Prediksi? Lu jagoin siapa dulu deh, Mas? Arsenal apa Spurs? Apa Gue sih seri? pengennya sih Koci biar nonton di sana nangis. Jadi nonton di Emirates kan, Arsenal lawan Spurs dia. Udah berangkat ya? Anjir, gue udah nonton 8 juta kalah di Emirates gitu kan. Ya udah, berarti pengennya Arsenal kalah. Kalau Mas Aryo Menang sih. Arsenal. Iya. Arsenal menang tipis kalau dari gue. Oke, itu dia Imbang lah. prediksi kita di Tim. Kalau dari lo gimana, dan kita akan kembali yang lebih seru lagi setelah yang satu ini.